judul Keloid itu sebenarnya diambil dari salah satu chapternya, yang mana itu chapter puncak mungkin ya dari titik balik si Jenar ini, kisah hidup Jenarnya gitu. Jadi di chapter Keloid ini menceritakan tentang terjebak dalam tubuh perempuan, tapi sebenarnya dia itu adalah merasanya adalah laki-laki gitu ya. Kita merasakan banget kayak dari awal pergulatan dia dari kecil, Pergulatan si Jenar ini. si Jenar ini dari kecil sampai kemudian dia merasa ini tuh bukan aku kayak gitu. Halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Kali ini kita bakal ngebahas buku Keloid karya dari Mas Napol Real. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe dan nyalain tanda loncengnya dulu ya. Oke? Mas Napol, gimana kabarnya hari ini? baik banget. Baik banget, alhamdulillah. Tencok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Walaupun ada flu-flu sedikit nih. Oh my god, lu GWS ya, gak waras. Oke Mas Napol, aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih motivasi Mas Napol nerbitin karya Keloid, dan sebenarnya apa sih karya Keloid ini tuh identiknya apa, dan arti Keloid sendiri tuh apa gitu? Mungkin teman-teman Ramah pengen tahu. Iya, sebelumnya aku ini dulu ya, flashback dulu sekitar tahun 2020 aku join di Uma Ramah itu kebetulan ibuku baru meninggal gitu ya, jadi kayak aku nggak tahu mau ngapain gitu loh, udah ya namanya lagi berduka ya gitu, kayak bingung mau ngapain, terus diajak tuh sama Soshit, terus udah join aja gitu sama acara Uma Ramah kayak gitu kan, terus aku ikut berapa bulan gitu. Di tahun 2021 gitu aku tuh ditanya sama yang teman-teman yang lain, juga ditanya mimpinya apa, mau ngapain ke depan kayak gitu. Pada saat itu karena masih masa berduka mungkin ya, terus aku ingat mimpiku dari dulu tuh pengen nulis kayak gitu, nulis dan bikin buku sendiri, minimal mini novel lah gitu untuk yang pertama kayak gitu kan. Dan sebelumnya memang pengalaman nulis tuh kayak bunga rampai gitu, cerita-cerita pendek kayak gitu. Dan pada saat itu ditanya aku mau bikin novel, terus ya udah coba tulis aja gitu. Kayak aku tuh seneng banget kan gitu, kayak baru kali ini dapet circle yang bener-bener kayak ngebebasin, ya mensupport gitu, mensupport mimpi apapun gitu loh. Dan circle teman-teman itu bener-bener kayak kita masing-masing tuh emang udah kayak terbuka gitu loh sama kerendahan kita masing-masing gitu kan. Jadi kayak aku udah bebas lah gitu untuk mulai nulis gitu tahun 2021. Nah, sebenarnya Keloid itu diambil dari kisah nyata, semi fiksi lah bisa dibilang, karena sebagian sekitar berapa puluh persennya itu fiksi gitu. Itu pengalaman nyata, dan ini mengisahkan tentang Jenar yang mana itu dia itu terlahir secara biologis ditentukannya itu perempuan awalnya gitu kan, tapi terus menjelang usia 5 tahun mungkin Jenar tuh kayak udah menunjukkan kecenderungan dia itu cenderung dia mainnya tuh sama siapa, sama teman-teman laki-laki kayak gitu. Dan ya anak 5 tahun gitu ya, dia ngikutin ininya aja kan, dorongan hati atau apalah ya gitu, nggak ngerti tuh apa itu jenis kelamin, dia tuh apa, gender tuh apa gitu, nggak apalagi belajar soal kayak gitu kan, nggak tahu. Jadi tapi karena dia hidup di keluarga yang muslim, yang agamis gitu, otomatis kan kakaknya kayak ngarahin kan gitu, kamu tuh ini cewek gitu, harusnya mainnya sama cewek, temen-temen cewek gitu. Jadi kayak ngisahin perjalanannya si Jenar ini dari kecil sampai akhirnya dia tumbuh dewasa kayak gitu. Pengalaman batin yang Jenar alami itu tertulis di sini kayak gitu. Soalnya setahu saya ya, selama ini orang-orang kayak melihat teman-teman dengan keragaman gender, terutama ya dalam hal ini, itu seringkali salah persepsi gitu, mungkin dianggapnya
ke bawah lingkungan, Oke, dianggapnya FOMO doang. iya FOMO atau mungkin Ikut-ikutan. ikut-ikutan sama teman-temannya, terus suatu saat dia akan kembali ke jalan yang benar gitu, kembali ke kodratnya gitu ya. Tapi pembaca akan melihat sisi lain yang mungkin nggak mereka tahu gitu loh, lewat pengalamannya Jenner ini kayak gitu sih. Ya, aku setuju banget sih. Pertama kali aku baca novel Keloid ini benar-benar memiliki sebuah pengalaman yang baru gitu, Tencep, dalam membaca keberagaman gender. Biasanya kan aku kalau baca tentang isu keberagaman gender biasanya teoritis ya. Nah, dalam novel ini tuh kayak dikemas benar-benar sangat halus sampai aku bisa merasakan, seolah-olah aku merasakan apa yang Dina rasakan. Dia terjebak dalam tubuh perempuan, tapi sebenarnya dia itu adalah merasanya adalah laki-laki gitu ya. Menghayati dirinya dari kecil itu laki-laki. Menghayati dirinya adalah laki-laki. Mungkin Tencop sendiri kan pernah baca buku ini, ada pengalaman khusus nggak sih? Ya bener ya, sama kayak Awa tadi juga. Aku juga ngerasain banget. Biasanya kan kita kan seringnya misalkan ketemu sama yang berbeda kayak gitu. Itu kan cuma sekedar cerita, terus nggak banyak ngobrol juga kayak gitu. Jadi kan kita nggak tahu sampai sejauh itu gitu, apa yang dia rasakan, pengalaman yang dia lalui. Tapi di buku Keloid ini tuh ya bener, jadi kita tahu banget, kita merasakan banget kayak dari awal pergulatan dia dari kecil, pergulatan si Jennar ini. Si Jennar ini dari kecil sampai kemudian dia merasa ini tuh bukan aku kayak gitu. Apa yang mereka persepsikan itu bukan aku. Itu kayak ya ampun, ternyata kayak gini ya perjalanannya. Itu aku nggak bisa bayangin, cuma sakit banget kayaknya. Misalkan aku berada di posisi itu, mungkin aku nggak akan sekuat Jennar. Jennar ini. Jadi ya ampun, aku bener-bener kayak setiap baca itu ya udah mah kata-kata yang ada di novel ini tuh sangat menyentuh ya, karena sangat bagus, puitis. Iya, jadi nyampe gitu pesannya betul. Saya sangat setuju. Aku setuju banget sih, maksudnya pengalaman baru yang aku dapetin dari novel Keloid ini bener-bener nyampe ke hati teman. Jadi cerita Jennar dari perjalanan kecilnya sampai dia come out menjadi seorang melela gitu. Oh ini ya, kalau di podcast mungkin ya teman-teman queer yang lain menceritakan kisahnya tuh nggak sedetail yang diceritakan di Keloid gitu. Jadi kan mungkin lewat penuturan yang terbatas gitu. Tapi kalau di Keloid itu benar-benar semuanya detail apa yang Jennar rasakan, kebingungan Jennar gitu. Mungkin dari Mas Napol sendiri apa ya yang melatar belakangi kenapa harus Jennar yang dipilih dan kenapa harus tema ini yang dipilih gitu? Satu karena ini ya, pengalaman nyata ini memang seputar tentang gender difokuskannya, karena memang aku lihat di Indonesia sendiri, setauku ya, cerita-cerita yang ditulis secara narasi gitu ya, atau sastra kayak gitu tuh masih jarang yang mengarah ke isu gender dan keberagaman seksual atau gender itu. Jadi aku pikir aku pengen mulailah paling nggak sedikit gitu loh, untuk menampilkan potret kisah hidup teman dengan teman-teman keragaman gender dan seksual itu lewat sastra kayak gitu. Harapannya ya untuk itu menyampaikan ke orang-orang yang nggak mengalami itu, jadi bisa lebih berempati lah sama teman-teman yang seksualitas. Dan aku tuh tadi belum jawab yang betul lupa. Jadi judul Keloid itu sebenarnya diambil dari salah satu chapternya, yang mana itu chapter puncak mungkin ya dari titik balik si Jennar ini, kisah hidup Jennarnya gitu. Jadi di chapter Keloid ini menceritakan tentang dia ngalamin sakit gitu, spoiler sedikit lah, ngalamin sakit yang parah setelah dia sempat dijauhi sama keluarganya kayak gitu. Setelah dia melala gitu, terus akhirnya dia sakit ya, mungkin karena pikiran ya, karena dijauhin tapi masih di rumah gitu, gimana sih rasanya gitu kan. Terus jadi sakit, terus dia ngalamin kayak titik balik gitu, yang dia sempat kritis tapi kemudian bisa selamat gitu lah. Gitu sih, terus keluarganya bisa deket lagi gitu. Oh
Oh, jadi keloid itu dari luka bekas bekas ini jahitan operasi tadi ya. keloid itu kalau secara medis emang artinya bekas luka jahitan gitu sih kan. Oke, Atau bekas luka bakar juga keloid disebutnya. Tuh, jadi diambil dari chapter itu ya. Chapter utamanya itu. Ya, dari aku pengen nyentil yang tadi tuh dari keberagaman apa ya gender di Indonesia kan masih tabu banget gitu loh Mas ya. Kayaknya kalau misal ada salah seorang teman yang dia merasa dirinya itu berbeda, kurang pede gitu untuk atau masih mempertanyakan gitu saya itu sebenarnya apa. Sebenarnya gitu. apa dan mereka tuh tidak memiliki ruang khusus Mas. Misal kalau misal dia berada di lingkungan gitu Tencok, dia tuh merasa sendiri gitu. Aku harus temenan sama siapa ya, aku harus menghubungi siapa gitu. Iya sebenarnya ya itu salah satu harapan kecilku ya dari terciptanya buku ini tuh ya paling nggak teman-teman yang baca tuh bisa jadi ruang aman buat teman-teman yang mengalami kebingungan seperti jenar atau memang udah tahu dia tuh siapa tapi belum punya ruang aman untuk dia jadi dirinya sendiri gitu tuh. Jadi bisa dirangkul walaupun mungkin sama masyarakat secara umum masih ditolak ya cenderungnya ya. Kalau di medsos aku melihat berita-berita tentang teman-teman keragaman gender dan seksual tuh masih dapat komentar yang sangat nggak manusiawi lah gitu ya dibacanya kayak gitu. Jadi paling nggak pembaca tuh bisa jadi lebih berempati dan merangkul teman-teman keragaman gender dan seksual gitu sih. Mungkin kalau Tencok tahu ya Tencoknya pernah ada tuh yang seorang transpuan dia itu melakukan ibadah gitu ke Baitullah, kemudian dia pulang merasakan dia mendapatkan hidayah gitu tuh. Nah ini kan setelah membaca ini maksudnya bertolak belakang gitu ya, maksudnya kalau perjalanan Jenar ini dia mengalami kegelisahan dalam dirinya, terjebak dalam realitas tubuhnya gitu, sedangkan di framing dalam cerita-cerita yang di sosmed ini justru berkebalikan gitu Tencok. Ini ya yang bikin salah fokus tuh seringnya orang mengeneralisir kayak gitu tuh, kayak menyamakan setiap pengalaman orang itu kayak sama gitu. Misalkan mungkin bagi yang dari cerita awal itu dia merasakan seperti itu, kayak setelah dia ibadah umroh kayak gitu terus dia mendapatkan hidayah atau apa kayak gitu, terus akhirnya dia kembali menyatakan misalkan tadinya dia yang merasa sebagai cowok terus kembali lagi kayak gitu. Mungkin itu bagi dia, tapi kan kita nggak bisa menyamakan untuk orang lain juga pengalamannya, prosesnya, terus apa yang dia rasakan juga kan nggak sama juga, apa yang dia butuhkan itu nggak sama. Jadi kalau misalkan kita menerima apa yang dia lakukan, apa yang proses dia yang dia lalui, ya udah tapi kita nggak bisa menyamaratakan kayak gitu. Pengalaman teman-temannya mungkin punya ciri atau pengalaman hidup yang mirip gitu, terus kita kayak mengeneralisir, kamu juga bisa kok kayak dia tuh bisa kembali gitu. Padahal itu pergulatannya dari kecil yang mana sampai dewasa tuh ya dia tetap saya ini tuh bukan aku yang dinyatakan masyarakat tentang gender atau sebutan itu tuh bukan aku, terus aku harus jadi diri sendiri dan ya itu valid juga gitu cerita itu gitu. Tapi ketika punya pengalaman lain, ada teman pengalaman lain yang terus dia ternyata saya merasa misalnya dia transpuan terus saya ternyata laki-laki, saya dapat hidayah dari ibadahnya itu, ya udah berarti memang hidayahnya dia begitu, pengalamannya dia seperti itu gitu. Ya, tidak bisa persekusi yang ini yang pengalaman yang kayak Jenar ini gitu ya. Oke, paham. Jadi kalau misal dalam lingkup kecil nih Mas Napur, kan masih banyak ya orang-orang yang ngerasa hal ini tuh bukan suatu hal yang untuk dibesar-besarkan gitu. Misal itu kamu paling cuma FOMO gitu. Bagaimana Mas Napur menanggapi? Kok kamu mau sih? FOMO tuh ini ya. Cuma ikut-ikutan. Karena di Indonesia mungkin lagi banternya isu gender, jadi Mas Napur tuh seolah-olah nulis tentang ini gitu. Biar tampak keren gitu. Kalau aku flashback ke 2021 itu kondisiku yang lagi berduka itu ya, dan aku yang memang nggak terlalu update sama sosmed kayak gitu, jadi kayak nggak ke situ, memang tujuannya memang
ya udah aku pengen nulis isu ini yang mana itu diambil dari kisah nyata dan banyak dari kisah hidupku juga gitu. Ya udah aku pengen nulis aja gitu. Jadi kayak harapanku tuh nggak banyak, nggak muluk-muluk lah gitu. Kayak ini dari dulu tuh emang jarang isu ini diceritakan secara sastra kayak gitu, tapi aku mau cobalah gitu. Dan ternyata setelah Keloid keluar tuh muncul tuh yang lain-lain gitu. iya, Aku iya. jadi kayak ya ampun nggak sendirian gitu loh, Iya, kayak iya. gitu sih. Ternyata banyak orang-orang yang merasa resah gitu ya. Saya rasa dan mulai di Indonesia mulai lebih diterima lagi Lebih gitu loh, diterima cerita-cerita lagi. semacam ini kayak gitu. Iya, ya, meskipun yang nolak juga banyak Iya, ya. ya, otomatis pasti ada. Pasti ada. Asik. Seolah-olah kita tuh sedang mengkampanyekan LGBTQ gitu. Nah, itu Mas Napol gimana tuh kalau misalnya dituduh seperti itu? Iya, sebenarnya itu hal lain ya, maksudku. Karena kalau ini kan diambilnya benar-benar dari realita ya, realita yang ada di lingkungan, hanya ingin menceritakan aja gitu. Dan aku benar-benar kayak sedikit sekali menyebut istilah-istilah LGBTQ di ceritaku, karena memang tokoh Jenar ini sejak awal memang nggak tahu istilah-istilah itu. Saat Dia hanya resah dengan yang dia alami. dengan yang dia alami, dan kebetulan dia ketemunya sama istilah itu, dan ya udah mungkin saya termasuk salah satu itu, terus dia mencari lagi gitu kan. Itu perjalanan hidupnya Jenar gitu loh. Tapi bahwa Jenar mempunyai pergolakan batin dan dia pergaulannya ya sama teman-teman perempuan, laki, sama, maksudnya tuh nggak tergabung dengan komunitas manapun gitu loh. Dia merasakan kegelisahan itu, dan aku coba ceritakan dengan ya sesuai realita yang dialami si Jenar ini gitu loh. Terlepas itu dianggap mengkampanyekan LGBT atau apa ya terserah aja gitu loh. Oke. Gitu sih. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan oleh teman-teman queer itu pergolatan batin ya, bukan dia ingin mendeklarasikan bahwasannya aku adalah LGBTQ iya, ABC gitu ya. Iya, dan harus diakui gitu loh. Kadang ya itu sih pilihan masing-masing juga gitu loh. Ketika ingin menggembar-gemborkan label-label itu, ataukah ya udah saya jadi diri saya sendiri aja gitu loh, tanpa label-label itu gitu. Yang penting saya bisa hidup kayak gitu. Padahal ya tencoknya seorang orang yang kayak Jenar ini mungkin mereka hanya ingin diterima aja sebenarnya sih ya, bukan untuk dilabeli sebagai LGBT atau queer dan sebagainya sebenarnya dilabeli sebagai manusia aja tuh cukup misalnya gitu ya. Dan dimanusiakan dengan orang sekitarnya. Tidak diskriminasi gitu ya. Oke. Ya aku yakin teman-teman LGBTIQ juga sama gitu jualnya sebenarnya gitu. Mereka itu berekspresi bukan untuk diberi label sebenarnya. Mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya aja, berekspresinya aja. Terus juga apa ya, aku ngerasa nggak sih misalkan kayak cerita dari Jenar ini ya, kayak kita tuh dari kecil, mungkin dari kita di dalam kandungan mungkin ya, kita tuh kayak udah ditentuin kayak gitu. Kayak misalkan nama laki-laki perempuan, terus baju laki-laki perempuan, mainan laki-laki. Udah ada pakemnya gitu ya. Iya, udah ada pakemnya. Jadi ketika kita lahir pun ya udah, maksudnya kita tuh udah langsung ditempelin. Iya, ditempelin gitu. Padahal kan banyak ya kayak yang perempuan suka mainan misalkan robot-robotan yang identik dengan laki-laki kayak gitu. Itu kan seringnya malah dilarang kayak gitu. Ih, kamu mah mainnya kayak laki-laki kayak gitu. Terus datanglah itu label-label tomboy lah, terus lelaki kemayu lah. Itu kan sebenarnya antara laki-laki dan perempuan misalkan ingin bermain apapun ya, itu kan nggak ada jenis kelaminnya, tapi karena udah dikonstruksi seperti itu ya soal masyarakat gitu. Dan jadinya yang misalkan yang perempuan ingin main seperti ini, nanti aku dikatain ini kayak gitu. Itu kamu ngerasain itu enggak sih? Aku soalnya waktu kecil tuh kayak gitu, misalkan kayak aku seringnya main sama laki-laki nih, terus kamu mainnya sama laki-laki gitu, kayak laki-laki aja, pakai celana misalkan, kamu pakai celana aja kayak laki-laki. Itu tuh udah ada, maksudnya label-label kayak gitu tuh. Iya, benar Mas Nafal, benar.
Jadi Iya. apa ya, dikotomi yang tadi yang laki-laki perempuan itu jadi apa ya, membiaskan perasaan si Jenar ini ya. Iya, Jadi diceritakan di situ. iya, diceritakan di sini juga karena apa ya, orang-orang atau masyarakat itu udah terbiasa hanya mengenal dua gender aja, laki-laki dan perempuan aja gitu kan. Jadi ekspresi atau perasaan si Jenar itu diabaikan gitu. Dia tuh nggak valid, kamu yang kamu rasain itu nggak valid gitu tuh. Kamu cuma mengada-ada sampai aku keinget banget sampai si Jenar tuh membenci proses menstruasinya. Dia ingin mati 1 bulan. Itu aku sedih banget pas baca itu. Aku benar-benar nangis Mas Napol, itu kena banget gitu. Iya itu sih tujuannya salah satunya itu, jadi kayak kenapa ya gitu masyarakat tuh kayak mengkotak-kotakan dari awal bayi lahir tuh udah kayak ditentuin gitu. Jenis Oh ini cewek mainannya ntar di itunya warna-warna pink gitu, cowok warna biru atau hitam atau apa kayak gitu. Sedangkan mungkin pas anaknya udah tumbuh lebih besar dan mulai merasakan dia tuh gimana, dia tuh ngerasain apa, dia tuh pengen main apa tuh udah mulai gitu. Dan ketika itu berbeda dari yang diharapkan orang tuanya atau masyarakat sekitar, dia ngerasa kok saya dia merasa ditolak gitu loh, di stigma atau di labeli yang nggak enak kayak gitu, yang bikin dia nggak jadi diri sendiri gitu. Itu sih salah satu yang aku fokuskan juga gitu di cerita Keloid. Keren banget ya. Novel Keloid ini dia tipis, kecil tapi cabai rawit teman-teman. Kalau teman-teman ramah atau sobat ramah penasaran dengan ending ceritanya, dengan apa ya, keromantisan ceritanya, teman-teman bisa beli di Umah Ramah Store. Oke, makasih Mas Napol. Sama-sama. Makasih Tenco. Kasih Allah. Jangan lupa ya sobat ramah, follow Instagram Umah Ramah, follow juga Umah Ramah Store, follow juga YouTube-nya. YouTube-nya itu apa? Umah Ramah. Dan TikTok-nya Umah Ramah. Oke, sekian. Bye bye. Bye bye.